Shalom saudaraku, puji Tuhan hari ini kembali kita akan sama-sama memuliakan Tuhan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami umat-Mu datang kepadamu Tuhan. Menghadap Engkau, kami bawa korban pujian syukur kami. Dan biarlah Tuhan persembahan kami boleh menjadi persembahan yang berkenan pada Tuhan. Hati kami siap ya Allah, hati kami siap. Kami mau menyanyi, kami mau bermazmur bagi nama Tuhan. Biarlah Engkau disukakan. Dalam nama Yesus, amin. Mari saudaraku, kita tinggikan Tuhan kita. Kita agungkan Dia. Yesus Kristus Tuhan. Dia telah mati, bangkit buat kita, naik ke surga, sediakan tempat buat kita. Haleluya. Tuhan, kami tinggikan Engkau. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, ku tinggikan nama-Mu. Tinggikan namamu, ku suka untuk memujimu. Ku kira kau dalamku, ku kira kau selamatkanku. Kau datang dari surga, buka jalan. Kau telah disalibkan, tebus kami. Kau telah dikuburkan, bangkit naik ke surga. Ku tinggikan namamu. Oh Tuhan, kami tinggikan Engkau. Ku tinggikan namamu, ku suka untuk memujimu. Ku kira kau dalamku, selamatkanku. Kau datang dari surga, buka jalan. Kau telah disalibkan, tebus kami. Kau telah dikuburkan, bangkit naik ke surga. Ku tinggikan namamu. Kau datang dari surga, buka jalan. Kau telah disalibkan, tebus kami. Kau telah dikuburkan, bangkit naik ke surga. Ku tinggikan namamu, ku tinggikan namamu, ku tinggikan namamu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Oh Tuhan, selamanya kami mau tinggikan Engkau. Selamanya kami mau agungkan nama-Mu. Kami suka memuji Engkau Tuhan. Hati kami bersyukur kepadamu. Sebab Engkau adalah Allah keselamatan kami. Kami puji Engkau Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan sama-sama bersyukur pada Tuhan. bersyukur, Sebab Kau setia. sebab kau setia. Ku memujimu karena kau sangat baik. Mulialah namamu. Ku tinggikan
Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk saat ini, saat yang indah di mana kami diizinkan boleh beribadah. Kami percaya Tuhan, ketika 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir. Dan ketika Engkau hadir Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Bahkan kami percaya Tuhan, yang sakit disembuhkan. Dan setiap kami boleh mendapatkan jawaban bagi setiap permasalahan dan pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, lawat setiap kami. Sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami untuk mengerti akan isi hati-Mu dan melakukan firman yang kami dengar dalam hidup kami sehingga semakin diubahkan menjadi serupa dengan gambar Kristus. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus dengan penuh sukacita kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu, bisa berjumpa kembali. Saya percaya semua karena kemurahan Allah. Ya, doa saya Bapak Ibu boleh senantiasa dalam perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Baik, pagi hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Truthfulness. Kejujuran atau ketulusan hati. Ya, terambil dari rangkaian khotbah Heart. Ya, humility, enthusiasm, ability and attitude, responsibility, dan hari ini truthfulness. Ya, nah saya ajak kita semua membuka kebenaran firman Tuhan dari Efesus 6 ayat yang kelima. 1, 2, 3. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati. Sama seperti kamu taat kepada Kristus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, umat tebusan Tuhan, sudah sepantasnya kita hidup mentaati Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang benar, ya. Dan itu kita bisa wujudkan dengan menghormati, mentaati, dan hidup dengan tulus juga bersama orang-orang yang ada di sekitar kita, bersama keluarga kita, bersama para pimpinan kita baik di gereja, di kota, di bangsa ini maupun di mana kita berada. Ya, saya percaya sekali bahwa ketulusan yang Tuhan mau akan membawa satu kehidupan yang baru yang berbeda dalam hidup kita semua. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tulus itu artinya adalah sungguh dan bersih hati, benar-benar keluar dari hati yang suci, jujur, tidak pura-pura, tidak serong. Dengan kata lain, ketulusan yaitu adalah kesungguhan dan kebersihan hati atau kejujuran. Ya, pada kesempatan ini saya akan membagi 3 poin tentang ketulusan ini. Apa itu ketulusan? Ya, yang pertama adalah ketulusan adalah tidak mendua hati. Saya ambil dari haplotes, ya, haplotes bahasa Yunaninya itu artinya adalah singleness, ya, sincerity, without dissimulation of self-seeking. Ya, nah di sini jelas sekali bahwa bicara tentang singleness ini bukan jomblo ya, tetapi bicara tentang hati yang tidak mendua, hati yang satu, fokus. Kalau dibaca lagi di sini singleness, simplicity, mental honesty, ya, tidak ada kepura-puraan, tidak ada kemunafikan, tidak ada pencarian atau keinginan untuk memenuhi keinginan sendiri, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kata lain, tidak mendua hati adalah orang yang tidak memiliki agenda tersembunyi, orang yang tidak mencari kepentingan diri sendiri, tetapi dengan apa adanya, ya. Di dalam Markus 12 ayat yang ke-30, kita baca bersama-sama, di situ dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Tuhan meminta kepada kita segenap, 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 segenap. Jadi tidak sebagian, tidak sebagian besar, tidak separuhnya, ya, tetapi segenap, seutuhnya. Demikian juga sebagai anak Tuhan, tentu kita harus meresponi firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, sepenuh hati kita, dan tidak ada yang lain, artinya ya dengan segenap jiwa. Di dalam jiwa kita tidak ada yang lain yang lebih berharga daripada Tuhan.
dengan segenap akal budi pikiran kita. Kita arahkan hanya kepada Tuhan sepenuhnya. Dengan segala kekuatan, segenap kekuatan. Artinya kekuatan kita pakai sepenuhnya untuk mengasihi Tuhan. Ya, di dalam Keluaran 20 ayat yang ketiga dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tuhan menghendaki keutuhan, kepenuhan, kesungguhan, ketulusan kita di dalam mengasihi Dia. Jangan mendua hati. Bicara mendua hati bukan cuma bicara tentang perselingkuhan, saudara. Tetapi bagaimana pikiran kita yang bercabang, yang selalu memilih yang lain atau kemungkinan-kemungkinan lain. Ya, di dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Demikian juga Tuhan menghendaki apapun yang kita kerjakan harus kita kerjakan dengan segenap hati, jangan separuh hati. Ya, di dalam Yakobus 1 ayat 8 bahkan dikatakan orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Dia pasti bimbang terus. Berdoa pun tidak dapat apa-apa karena dia ragu. Ya, di dalam Lukas 16 ayat yang ke-13 menyatakan dengan jelas sekali kepada kita sebagai anak-anak Tuhan bagaimana kita harus mengabdi, melayani Tuhan. Mari kita baca bersama. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Oleh karenanya di dalam mengikut Tuhan kita jangan membagi pikiran kita dalam mengikut Tuhan, tetapi kita ingin mencari yang lain, mencari mamon, mencari kekayaan, mencari pencapaian. Itu artinya kita mendua hati. Baiklah kita mencari Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan akal budi kita mengasihi Dia dengan sepenuh-penuhnya, maka percayalah apa yang kita butuhkan Tuhan akan cukupkan. Ya, tetapi ketika kita mencari yang lain, kita menduakan Tuhan, kita mencari mamon, kita mencari kekayaan, pencapaian dan lain-lain, percayalah suatu saat kelak kita menyadari bahwa semua kelebihan, kehebatan, kekayaan, kemampuan, kepandaian, jabatan tidak ada satupun yang bisa menolong kita. Tidak ada satupun yang bisa membawa kita kepada kekekalan. Poin yang pertama tentang ketulusan adalah tidak mendua hati atau haplotes tadi. Yang kedua saudara, ketulusan adalah tidak munafik. Tidak munafik artinya tidak pura-pura, tidak bersandiwara, tidak hipokresi. Ya, di sini dikatakan dengan jelas sekali bahwa orang yang sungguh tulus hatinya, orang yang tidak munafik, orang yang tidak pakai topeng. Nah banyak orang kan pakai topeng hari-hari ini. Kelihatan manis, hebat ya. Kelihatan rohani, belum tentu aslinya seperti itu. Di dalam Matius 7 ayat yang kelima dikatakan, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Salah satu tanda orang yang munafik adalah dia selalu mencari kekurangan, kelemahan, kesalahan dari orang-orang di sekitar dia tanpa menyadari atau tanpa bisa mengintrospeksi diri, memperbaiki diri. Matanya lebih tertuju kepada selumbar di mata orang lain ketimbang balok yang menutupi mungkin matanya sendiri. Dia tidak pernah sadar akan kesalahannya. Yang dia ketahui dan dia selalu lihat adalah kekurangan dan kesalahan orang lain. Ya, di dalam Matius 6 ayat yang kedua, Tuhan Yesus juga mengajar kita. Di sini dikatakan apa? Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ada orang-orang tertentu yang sering berbagi, memberi sesuatu, atau bahkan mungkin berdoa, berpuasa dengan wajah yang sedih, susah, ya, atau dia membagikan banyak hal supaya dilihat orang, supaya dipuji, dibilang hebat ya dia, baik ya dia, ya, atau mungkin dia berdoa di mana-mana dengan suara keras, dikatakan berdoa di simpangan, di perempatan jalan, supaya apa? Dilihat rohani.
mukanya muram, wah, lagi berpuasa, padahal puasa di luar, di rumah makan. Atau sebaliknya, di rumah kelihatan puasa, tapi diam-diam masuk ke rumah makan Padang. Ya, saudara, tentunya kita tidak mau seperti itu. Di dalam Matius 23 ayat 25 dikatakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Luarnya dibersihkan, tetapi dalamnya kotor, saudara. Ayat 27-nya dikatakan apa? Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Jangan sampai kita seperti ini. Jangan sampai seperti kuburan dilabur putih, dalamnya bangkai, dalamnya tulang belulang, ya saudara. Baiklah kita menjaga hati kita dengan baik, tidak munafik, ya. Jangan sampai nih di dalam Yesaya 23 ayat 13 dikatakan, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Wah, mengerikan ya. Kalau saya baca ayat ini, saya teringat akan orang-orang yang ada mungkin di sekitar kita, yang mungkin nampaknya beribadah dengan suara yang cukup keras, bahkan kadang mengganggu, ya, berdoa di mana-mana dengan kerasnya, menyanyi mungkin di mana-mana juga dengan kerasnya, padahal hatinya menjauh dari Tuhan. Yang diperbuat adalah dosa, dan dosa, korupsi jalan terus dan lain-lain, ya. Nah, ibadahnya kepada Tuhan ini juga adalah ajaran manusia. Maafkan saya, mungkin ajaran dari guru-gurunya, mungkin ajaran dari para pemimpin agamanya, atau mungkin nabinya yang diajarkan itu. Padahal yang sesungguhnya yang Tuhan mau adalah hati yang tidak munafik. Apa adanya, tidak pura-pura, tidak pakai topeng, hidup dengan sungguh di hadapan Tuhan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, arti dari ketulusan di sini adalah kejujuran atau jujur, apa adanya, terbuka, ya. Di dalam bahasa Ibraninya di sini dikatakan yashar, ya, jelas sekali, straight, upright, correct, right, ya, right, pleasing, correct, straight forward, just, upright. Nah, ini jelas sekali ya, uprightness, rightness, upright. Nah, upright terus dibilang. Jadi orang yang benar, orang yang tidak punya kepalsuan, ya, jujur apa adanya. Saudara, di dalam Matius 5 ayat 37 dikatakan apa? Sebagai anak Tuhan kita tahu hal ini, ya. Yuk kita baca bersama. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Sebagai anak Tuhan kita jangan bilang ya, tapi, atau tidak, tapi. Kamu habis makan durian ya? Tidak. Kamu habis makan durian ya? Oh enggak, itu di bibir apa? Iya, cuma sedikit. Iya, nggak bisa begitu dong. Kalau iya, tidak, ya. Mazmur 37 ayat 37 dikatakan, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Kalau kita hidup dengan jujur, maka kita akan memiliki masa depan, ya. Di dalam Amsal 21 ayat yang ke-8 dikatakan, berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Jadi jangan neko-neko, jangan kayak ular, belok kanan, belok kiri, puter kanan, puter kiri. Hidup ini harus lurus, saudara. Ya, apa adanya, terbuka di hadapan Tuhan. Toh kita juga tidak bisa menyembunyikan sesuatu di hadapan Tuhan. Rambut di kepala kita tidak jatuh satu pun tanpa diketahui Tuhan. Tulang-tulang kita tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Jadi tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari Tuhan, kan? Ya. Nah, di dalam ketulusan ini juga mengandung arti ya, perfect ya, sempurna, integrity, complete atau tam. Nah, ini saudara kita harus punyai. Bagaimana kita hidup dalam ketulusan, dalam kejujuran ini. Di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat yang pertama sampai ke-11 saudara bisa lihat
Bagaimana kasus atau kejadian dari Ananias dan Safira. Ananias menjual tanahnya, dia membawa di depan kaki Rasul. Dia bohong saudara, dia tidak menjual tanah itu dengan harga yang lebih murah dari yang dia sebutkan. Saudara tahu, akibat kebohongan dan ketidaktulusannya, Ananias mati saudara. Ketika itu Ananias mulai digotong orang, dibawa keluar setelah dikafani, mau dimakamkan. Datanglah Safira istrinya. Ketika datang Safira ditanya lagi, benarkah suamimu menjual dengan harga segitu tanah tersebut? Safira yang sudah kong kali kong sama Ananias suaminya, dia bilang betul segitu. Saudara, karena Tuhan tahu mereka berdua bohong, Tuhan marah loh. Ananias dan Safira hari itu dikubur bareng-bareng saudara. Jadi kita harus hati-hati ya. Di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-44 dikatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab, ayo sama-sama kita baca, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh berdusta. Karena bapa segala dusta adalah iblis sendiri. Mau jadi anak Tuhan atau anak iblis? Tentu kalau saya tanya seperti ini, Bapak Ibu semua saudara akan bilang mau jadi anak Tuhan. Ya, kita akan mulai dengan hidup tulus jujur di hadapan Tuhan apa adanya. Nah saudara, ada sebuah ilustrasi bagaimana ada seorang tukang kayu miskin di tengah hutan. Dia sedang membuat peralatan rumah ya, sesuai pesanan orang-orang di desa. Mungkin disuruh buat kursi, meja atau apa-apa ya. Ketika itu dia membawa kapaknya dan dia pergi ke tengah hutan untuk menebang kayu pilihan untuk dibuat peralatan atau perkakas rumah tersebut ya. Dan ketika dia sedang memilih kayu, dia memilih sebuah pohon yang ada di pinggir tebing. Di bawahnya ada sungai ya. Dia tebang dengan kapaknya, das. Tetapi ada sebuah musibah yang terjadi. Kapaknya itu terlepas dari tangannya dan jatuh ke jurang, masuk ke sungai. Nah saudara, ini kan tukang kayu miskin, dia tidak punya kapak lain. Dan dia saat itu dia menangis, dia minta tolong, Tuhan tolong, kapak satu-satunya telah hilang, dia akan kehilangan semua mata pencahariannya, pekerjaannya ya. Dan ketika itu Tuhan kasihan mengirimkan malaikatnya kepada tukang kayu ini. Lalu malaikat datang situ dan bertanya, tukang kayu apa yang kau inginkan? Kapakku jatuh, bisakah engkau menolong aku? Nah malaikat ini kasihan, lalu dia mulai ambil kapak itu ke dasar sungai dari dasar jurang tersebut. Malaikat berpikir, wah saya akan uji orang ini jujur apa enggak. Diambillah kapak emas, dibawalah kapak emas kepada tukang kayu tersebut. Tukang kayu, apakah kapak ini kapakmu? Tukang kayu bilang, oh bukan, kapakku bukan dari emas katanya. Oke, ditaruh di situ sama malaikat. Malaikatnya turun lagi ke dasar jurang. Lalu dia berpikir, satu kali tukang kayu ini jujur ya. Lalu yang kedua, dia datang lagi ke bawah dasar jurang. Dia ambil, dia bawa kapak dari perak. Dia tanya lagi, tukang kayu, betulkah ini kapakmu dari perak? Oh bukan, kapakku bukan dari emas dan perak. Kapakku dari besi yang sudah karatan. Waduh. Dengan senangnya malaikat ini berpikir orang ini jujur walaupun miskin ya. Jadi dia ambil lagi ke dasar sungai dan dia ambil kapak tukang kayu tersebut. Oleh karena kejujurannya maka tukang kayu ini mendapatkan 3 kapak. Kapak emas, kapak perak, dan kapak dia yang karatan tersebut. Tentu dia senang sebagai orang yang miskin punya mendadak kapak emas, kapak perak ya. Dan dia pulang ke rumah, dia bercerita kepada istrinya. Istrinya juga senang. Dan istrinya bilang, papa boleh nggak besok aku juga mau datang ke sana untuk melihat tempatnya dan kali saja aku berjumpa dengan malaikat tersebut. Tukang kayu ini bilang, oke, boleh mah, kita berangkat ke sana. Sesampai di sana di pinggir tebing diberitahukan di sini kejadiannya dan lain-lain. Istri dari tukang kayu ini mungkin terlalu excited ya. Dia senang, dia lihat mungkin kanan kiri ya. Kalau zaman sekarang mungkin langsung ibu-ibu pada selfie semua ya. Di sini loh kejadiannya. Nah mau apa dikata saudara, saking hebohnya jatuhlah ibu-ibu itu, ya jatuhlah istri dari tukang kayu ini ke dalam jurang tersebut. Nangislah tukang kayu ini untuk kedua kali. Dan dalam tangisannya dia minta tolong lagi kepada Tuhan dan Tuhan mengirim malaikat lagi. Lalu malaikat datang kepada dia dan bertanya, kenapa?
Wah, istriku masuk ke jurang. Seperti sama dengan kapak tersebut ya. Baik kalau begitu aku akan ambilkan atau akan jemput istrimu di bawah di dasar jurang. Malaikat turun ke bawah dan mengujinya juga. Dibawalah naik seorang perempuan muda cantik sekali. Dan ditanya kepada tukang kayu. Tukang kayu, apakah ini istrimu? Lalu tukang kayunya kebingungan. Apa yang harus dia jawab? Ya. Lalu pada saat itu dia langsung jawab, iya betul itu adalah istriku. Dalam keadaan seperti itu saudara, malaikat tentu kecewa ya. Wah, tukang kayunya tidak jujur. Kapak emas sudah berhasil, perak sudah berhasil. Tapi ketika perempuan cantik dia gagal saudara. Ya. Lalu ketika didapati itu malaikat bertanya, kenapa engkau tidak jujur? Ini kan bukan istrimu, aku tahu. Tukang kayu ini bilang, alasannya ada dua malaikat katanya. Yang pertama ya, karena dia jauh lebih muda daripada istriku, dia juga jauh lebih cantik daripada istriku. Lalu malaikat geleng-geleng kepala, dia bilang, aduh kamu nih tukang kayu ya, terlalu ya, sudah tua masih juga, masih lihat-lihat begitu. Alasan yang keduanya kenapa? Kata malaikat. Alasan yang kedua, saya takut kalau saya jawab bukan, nanti malaikat bawa lagi perempuan satu lagi, lalu bukan lagi, lalu yang ketiga, malaikat bawa istri yang sebenarnya. Lalu akhir sama seperti kapak, saya dikasih 3 istri. Pasti akan menjadi beban hidup buat saya. Wong 1 istri saja sudah beban, sudah berat, kata tukang kayu tersebut. Saudara, ini mungkin cerita sederhana saja. Tetapi coba pikirkan, seringkali dalam perkara kecil kita bisa jujur, belum tentu perkara besar. Ya, atau sebaliknya. Bagaimana respon kita? Ada begitu banyak pemikiran dalam benak kita. Oleh karenanya pagi hari ini atau saat ini kita belajar tentang ketulusan. Ya, yang pertama adalah tidak mendua hati, haplotes. Yang kedua, tidak munafik, tidak seperti kubur di labur putih, ya, tetapi kita sungguh-sungguh hidup benar selaras dengan apa yang kita hidupi, katakan, ajarkan. Ya, yang ketiga adalah hidup jujur, terbuka apa adanya, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Baiklah, kita semua boleh diberkati pada saat ini dan setiap kita boleh semakin hari semakin berkenan menyukakan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk lebih dalam, untuk memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Memiliki hati yang tulus, tidak memiliki satu agenda apapun. Tetapi kami boleh hidup dengan benar, kami boleh hidup tidak mendua hati, mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Kami juga boleh hidup dengan tidak munafik. Tidak ada kepalsuan, tidak bermain sandiwara, tidak pura-pura, tetapi apa adanya. Jangan sampai kami seperti kuburan di labur putih, luarnya bagus, dalamnya buruk. Dan ajar kami Tuhan untuk hidup dalam kejujuran. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Sehingga kami boleh hidup dengan tenang, dengan benar, dalam damai sejahtera dengan Tuhan dan dengan semua orang. Ajar kami terus Roh Kudus, ubahkan terus kami untuk memiliki karakter-Mu, untuk memiliki hati-Mu. Sehingga hidup kami boleh semakin hari semakin menyukakan hati Tuhan. Kami berdoa bersyukur untuk firman-Mu, meteraikan terus Tuhan. Dan Roh Kudus terus berkata-kata di dalam hati kami, mengajar kami dari hari ke hari. Kami bersyukur buat firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ajak kita semua mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Kita ambil roti atau crackers, atau kita siapkan juga anggur, teh atau sirup untuk anggur perjamuan ya. Sekali lagi saya ingatkan, hanya mereka yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, yang sudah dibaptis, yang sudah sungguh-sungguh percaya Tuhan yang boleh menerima perjamuan ini. Mari kita siapkan hati lebih dalam. Sebelum kita makan roti dan minum anggur ini, kita boleh berdoa mohon ampun untuk setiap dosa kesalahan pelanggaran kita, supaya kita boleh layak untuk menerima perjamuan ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya firman-Mu yang adalah kebenaran yang memerdekakan kami. Lanjutkan karya-Mu yang indah dalam hidup kami. Dan kami juga bersyukur kalau pada kesempatan ini kami boleh menerima perjamuan kudus. Kami percaya tubuh dan darah Kristus sudah dikorbankan bagi kami, supaya kami yang berdosa diampuni, dikuduskan, disucikan, dan kami boleh mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Terima kasih Tuhan, sebelum kami makan roti dan minum anggur ini, ampuni segala dosa kesalahan pelanggaran kami, baik dengan pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan. Kuduskan kami, layakkan kami Tuhan, sehingga kami menerima berkat, anugerah, pengampunan, bahkan kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menerima perjamuan ini.
Mari Bapak Ibu kita angkat roti dengan tangan kita dengan penuh hormat di hadapan Tuhan. Dan kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kekasih, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan roti ini dengan sungguh kita mengakui tubuh Kristus yang terpaku di kayu salib untuk menebus segala dosa kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur dengan tangan kita dengan penuh hormat juga di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara kekasih, bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur juga adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum anggur ini dengan sungguh menerima darah pengorbanan Kristus di kayu salib yang sudah menghapus, menyucikan, membasuh segala dosa kita. Dan kita pun yang sudah menerima roti dan anggur ini, perjamuan ini, kita sungguh berjanji untuk menjadi saksi Tuhan sampai ia datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala anugerah-Mu yang sudah Engkau curahkan buat kami. Kami sudah ditebus bukan dengan emas perak permata barang fana, tetapi kami ditebus dengan tubuh dan darah-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan bentuk kami terus untuk menjadi penurut-penurut di hadapan Engkau, untuk menjadi orang-orang yang sungguh menyadari bahwa hidup kami adalah kepunyaan-Mu. Biarlah kami terus mempersembahkan hidup ini bagi kemuliaan Tuhan. Ajar kami untuk lebih mengerti, mengenal, mengasihi Tuhan. Bawa kami untuk lebih dalam lagi di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa kami sudah menerima segala berkat anugerah yang sudah Tuhan sediakan. Ada kekuatan yang baru, ada kesembuhan karena bilur-bilur Yesus menanggung setiap sakit penyakit kami. Ada kelepasan, ada kemenangan, ada sungguh kehidupan yang lebih lagi menyala-nyala di dalam Tuhan. Dan saat ini kami juga belajar dengan hati yang lebih tulus lagi, kami percaya. Terima kasih Tuhan, jadikan kami umat-Mu kesaksian atau membagikan apa yang Tuhan sudah ajarkan, yang sudah Tuhan berikan. Sehingga banyak orang akan mengenal Kristus dan datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk perjamuan ini. Biarlah kami boleh semakin melekat dan mencintai Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu juga dimanapun berada. Dari mulai bayi dalam kandungan sampai opa-oma yang lanjut usia. Kiranya Tuhan berikan perlindungan, penyertaan, pemeliharaan yang sempurna. Sehingga setiap jemaat-Mu boleh hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin bahwa Gereja Bethel Indonesia pun akan menjadi gereja yang menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi Ketua Umum kami, Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham bersama keluarga. Demikian juga bersama dengan seluruh staf BPP, MP, dan juga seluruh ketua BPD baik di Indonesia maupun di luar negeri. Dan seluruh jemaat Gereja Bethel Indonesia, beri kami kesehatian untuk terus berubah, bertumbuh dan berbuah bagi Engkau Tuhan. Untuk kami boleh menuntaskan amanat agung-Mu ini Tuhan. Kami berdoa juga bagi Bapak Presiden kami Joko Widodo bersama Wakil Presiden, bersama para menteri, pimpinan dari pusat sampai ke daerah, TNI, Polri dan semuanya. Berikan roh yang takut akan Tuhan, sehingga bangsa ini boleh mengalami pertolongan Tuhan, pemulihan yang dari Tuhan. Anugerahkan pertobatan dan keselamatan atas bangsa ini. Tuntun kami semua Tuhan, sehingga Indonesia boleh kembali lagi membangun Indonesia yang hebat. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua doa kami dalam tangan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu,
atas hidup kami, keluarga kami, gereja kami, kota kami, bangsa kami, bahkan atas seluruh bumi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat semua ini. Kami siap untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah, bawalah berkat berlimpah dari Allah Bapa, cinta kasih pengorbanan teladan Tuhan Yesus, penyertaan kuasa kemenangan sukacita dari Roh Kudus, menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah segala berkat yang Tuhan sediakan. Apa yang kau perlukan Tuhan cukupkan dengan berlimpah. Bahkan apa yang tidak pernah kau lihat dengar, tidak pernah timbul dalam hatimu Tuhan sediakan. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat yang memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita menerima berkat bersama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.